Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat, ada satu hadis yang bisa kita ambil hikmahnya, yang harus kita ambil pelajarannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1832. Hadis ini memisahkan Salman Al-Farisi ketika datang mengunjungi rumah Abu Darda. Waktu itu Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda dan kebetulan Abu Darda sedang keluar rumah dan di sana ada istri Abu Darda. Dan Salman Al-Farisi melihat kondisi istri Abu Darda yang menggunakan pakaian yang lusuh. Salman Al-Farisi bertanya kepada istri Abu Darda, "Masyanuki, ada masalah apa?" Itu. Maka istri Abu Darda menjawab, "Ahuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, tidak memperhatikan kebutuhan dunia." Kemudian tidak lama Abu Darda datang dan bahagia atas kunjungan Salman Al-Farisi. Karena bersaudara ini, Salman Al-Farisi bersaudara dengan Abu Darda. Saudaranya dipersaudarakan oleh Rasulullah, dinikahkannya saudara Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Kemudian Abu Darda menyiapkan makanan dan kemudian untuk mempersilahkan makan kepada Salman Al-Farisi. Dan apa jawaban dari Salman Al-Farisi? Jawaban dari Salman Al-Farisi, kalau bahasa kita, "Saya tidak akan makan ini makanan kecuali engkau pun ikut makan." Dan kondisi waktu itu Abu Darda sedang saum. "Makan?" "Tidak, saya tidak akan makan kalau memang engkau tidak ikut makan." Pada akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya dan ikut makan. Selepas itu sahabat, kemudian datanglah tengah malam dan Abu Darda bangun. Kemudian kata Salman Al-Farisi, tidur. Lantas Abu Darda tidur dan bangun lagi. Kata Salman Al-Farisi, tidurkan. Maksudnya apa? Abu Darda bangun tengah malam mau sholat malam. Kemudian kata Salman Al-Farisi, tidurkan. Nah, ketika waktu mendekat kepada waktu subuh, kemudian Salman Al-Farisi membangunkan Abu Darda, bangun untuk sholat malam waktu itu. Nah, lantas setelah sholat subuh berjamaah antara Salman dan Abu Darda, dan Salman Al-Farisi menasihati kepada Abu Darda. Nasihat lantaran apa? Alasannya apa? Alasan yang memang diadukan oleh istri dari Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, "Inna li rabbika alaika haqqon wali nafsika alaika haqqon wali ahlika alaika haqqon." Sesungguhnya pada Tuhanmu ada hak, pada dirimu ada hak, dan pada keluargamu ada hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah hak itu kepada yang memang berhak. Para hadirin, ini nasihat Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, yang pada waktu itu Abu Darda fokus terus ibadah dan sampai melupakan hajat atas kehidupan di dunianya. Maka hal ini diadukan oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Sodako Salmanu," benar, Salman telah benar. Gitu. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa dalam melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah, ataupun kita sebagai manusia hidup di dunia ini, ataupun ketika kita menjadi imam dalam rumah tangga, maka hadirkanlah keseimbangan itu. Ketika harus bekerja, ketika
harus beristirahat. Ketika kita harus beribadah. Maka para hadirin, keseimbangan dalam rumah tangga ini, kalau konteksnya kita dalam rumah tangga itu, maka harus ada keseimbangan dalam rumah tangga. Tunaikan kebutuhan yang menjadi kewajiban kita dan itu menjadi hak keluarga kita, maka penuhi, maka kerjakan. Tapi ingat bahwa ada kewajiban kita selaku kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ada waktunya beribadah. Jangan sampai tidak seimbang. Dunia terus yang kita pikirkan, dunia terus yang kita kerjakan, tapi ibadahnya kita kurang, akhiratnya kita kurang, kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah itu kurang. Ataupun sebaliknya, terus ibadah sampai yang sunnah-sunnah pun tidak terlewatkan, tapi ada kebutuhan dunia yang memang tidak kita penuhi. Itu para sahabat, maka dalam rumah tangga khususnya itu hadirkan keseimbangan. Keseimbangan itu diibaratkan rumah itu seperti terasnya, itu teras. Atapnya bagus, tiangnya kokoh, tetapi ketika kita tidak ada terasnya, ubinnya bagus, dipasangnya bagus, pas gitu ya. Itu maka tidak akan indah rumah itu. Tetapi ketika tiangnya kuat, atapnya bagus, dan dipasang teras di bawahnya, di depannya pun begitu, maka itu menjadi rumah yang indah. Mungkin itu saja sahabat, mudah-mudahan jadi manfaat dan ada manfaat yang bisa kita ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.